Inilah bukti bahwa kita usaha ya dengan produk olahan dari apa yang kita hasil panen dari lele kita bisa kita jadikan produk olahan seperti halnya lele bumbu kita nih. Dan ini isi 8 50 pesanannya dan isi 4 50. Nah, nanti kita infokan deh kita bagaimana pemasaran kita, kemana sih kita nih sebenarnya ya kan. Nah, nanti kita infokan nih biar jelas ya buat sobat Magma ya. Memberikan bukti bahwa omset kita sampai 400 hingga 500% dari penjualan produk frozen food ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat Magma dimanapun anda berada. Ya, kembali lagi bersama Kang Henry di Petani Magma. Ya, video kali ini saya rencananya akan membongkar strategi pemasaran dari Petani Magma ya terhadap penjualan hasil panen kita, yang dimana biasanya kita menjual ke pedagang ataupun ke para pengepul ya. Dan strategi pemasaran kita sudah kita lakukan dari bulan Februari, dan alhamdulillah ya dari situ kita bisa mendapatkan omset 4 hingga 5 kali lipat ya dari hasil panen kita yang biasa kita lempar ke pedagang ataupun pengepul ya. Jadi kita bisa mendapatkan omset 400 hingga 500%. Nah, asik kan? Bagaimana sobat semua? Pengen tahu rahasianya? Kita akan bongkar videonya setelah yang satu ini. Petani, petani, petani rakyat, Petani Magma. Oke sobat Magma ya, jadi saya akan menjelaskan bagaimana strategi pemasaran kita untuk memasarkan hasil panen ikan lele kita. Ya, jadi Petani Magma punya cara di mana ini bisa menghasilkan omset hingga 400 sampai 500% atau 4 sampai 5 kali lipat daripada kita menjual ke pedagang ataupun ke pengepul. Oke, sebelum kita lanjut ya, saya akan bahas dulu bagaimana awal mula kita ya bisa masuk ke produk olahan. Karena memang kita petani lele biasanya kita hanya menjual ke para pedagang ataupun ke pengepul ya waktu awal-awal, dan juga ya, kita juga mencoba untuk berinovasi untuk ke warung-warung dan juga ke ponpres ya atau pondok pesantren. Dan memang alhamdulillah itu semua masih jalan, tapi di akhir tahun 2020 kemarin ya, jadi saya memiliki gagasan ya untuk bagaimana caranya kita bisa menjual produk olahan ya. Pada saat itu di wilayah kita di Cirebon ya, karena memang ternak kita di Cirebon, maka kita coba gitu loh untuk memasarkan produk yang matang dulu. Jadi kita nggak langsung olahan yang bumbu kuning ya. Artinya produk ini langsung kita goreng dan juga kita pasarkan. Bagaimana gitu loh hasil dari masyarakat di Cirebon. Terutama kita juga menjualnya nggak langsung ke masyarakat umum, tapi kita menjual kepada ya teman-teman dan rekan kerja kita aja yang pernah kita kenal di wilayah itu, dan juga memang kita juga mencoba untuk bagaimana rasanya gitu loh. Jadi memang ini nggak mudah, jadi kita juga harus memikirkan matang-matang masak-masak buat sobat semua yang mau mengarah kepada penjualan frozen food ya. Karena kita juga dari produk matang dulu awalnya. Dan alhamdulillah responnya baik. Di Cirebon banyak yang bilang ya bahwa lele kita tuh beda gitu loh. Bahkan lele kita tidak bau tanah karena kita sistem organik. Ya, jadi nggak ada bau tanah, terus juga rasanya juga ada manis-manisnya gitu loh. Jadi wah, itu membuat kita semangat yang bagaimana kita bisa melakukan pemasaran selain di Cirebon. Jadi bagaimana kita membuat produk olahan yang praktis tapi tahan lama ya. Maka saya coba lirik ke salah satu marketplace, dan alhamdulillah ada di situ produk yang memang khusus untuk olahan lele ya, terutama lele bumbu kuning yang saya lihat waktu itu. Dan saat itu juga ya saya kenapa nggak kita buat juga gitu loh. Ya kita tidak memikirkan untung sebenarnya pada saat itu, tapi bagaimana kita sebagai Petani Magma ini memberikan contoh kepada para pemula budidaya lele agar mau untuk ikut serta dalam beternak lele dan juga bertani ataupun yang lainnya yang memang berguna untuk negara kita Indonesia, terutama untuk kebutuhan pangannya ya. Saya kebetulan di wilayah Depok, jadi saya berpikir gini, kenapa nggak coba pasarkan aja gitu loh di wilayah Jabodetabek. Ya itu pikiran gila saya sih pada saat itu, dan tapi alhamdulillah gitu dengan mencoba sebuah
olahan yang kita belum pernah, dan akhirnya produk matang pada saat itu kita memang tidak lanjutkan gitu. Kenapa? Karena kita berpikir gini, waktu itu produk matang itu kan kalau kita kirim itu udah dingin gitu loh. Lebih baik bagaimana cara supaya dia goreng sendiri gitu loh. Oh, kenapa nggak lele bumbu kuning? Nah, pada saat itulah ya, jadi seperti itu ya sejarah awal kita membuat masuk ke produk olahan. Jadi produk olahan kita memang dikemas secara frozen food ya, artinya bisa tahan lama, dan ini yang kita pasarkan. Dan itu masuk Jabodetabek itu awal Februari ya. Oke, jadi bagaimana strategi pemasaran kita ya buat sobat semua ya. Jadi strategi pemasaran kita cukup sederhana ya. Bagaimana kita meningkatkan brand kita. Ya, dari hasil olahan itu kan kita pasti buat produk kemasan dan juga kita memberikan brand ataupun logo kita, dan di sini kita mempromosikan brand kita ya dengan cara yang pertama yang kita lakukan adalah kita mempromosikan ini melalui digital marketing atau kita melalui online ya. Jadi kita bisa menggunakan Facebook ataupun Instagram kita ya, ataupun sosial media lain ya, seperti hal TikTok ataupun YouTube, itu juga bisa. Dan itu yang kita lakukan ya selama kita mempromosikan brand kita. Oke, jadi yang kedua kita bisa mempromosikan secara offline ya, baik itu ke teman-teman kita, ke tetangga kita, dan juga kita bisa tawarkan sistem reseller ataupun keagenan ya kepada agen-agen frozen food yang ada di Jakarta ya. Misalkan kita mau di Jakarta atau mau di daerah kalian ya, itu bisa kita tawarkan secara keagenan, dan itu biasanya ada minimal order, dan tentu kita juga berikan diskon ketika harga agen dengan harga reseller itu pasti berbeda ya, dan itu yang kita lakukan. Nah, sobat semua bisa lakukan itu kalau memang mengarah kepada produk olahan frozen food ya. Jadi untuk memasarkan produk secara frozen food memang kita harus sedikit lebih produktif dan harus aktif ya, bagaimana kita bisa masuk ke salah satu agen frozen food dan kita bisa memberikan harga diskon untuk keagenan. Nah, itu salah satunya ya untuk promosi offline. Oke, sobat semua nanti bisa lihat ya video kita yang ini nih. Oke, sobat Magma dimanapun Anda berada, nih kita sekalian ya infokan nih bahwa hari ini ya kita lagi ada orderan untuk agen kita ya di wilayah Bekasi 100 pack dengan mesen lele bumbu kita nih tuh. Inilah bukti bahwa kita usaha ya dengan produk olahan dari apa yang kita hasil panen dari lele kita bisa kita jadikan produk olahan seperti halnya lele bumbu kita nih. Dan ini isi 8 ya, 50 pesanannya, dan isi 4 50. Nah, nanti kita infokan deh kita bagaimana pemasaran kita, kemana sih kita nih sebenarnya ya kan. Nanti kita infokannya biar jelas ya buat sobat Magma ya. Oke guys, kita udah nyampe nih ya di lokasi daerah Bekasi. Siap. Sama pihak Polres Bogor. Kalian pemindahan ya. Udah itunya. 450. Isi 4. Enggak, maksudnya enggak, yang kemarin kan ada palanya ya? Oh, sekarang lagi dapat kepala. Ya, seperti itu ya teknik promosi kita dengan langsung ke agen frozen food, dan kita juga sudah membuahkan hasil. Oke, dan kita akan memberikan bukti bahwa omset kita sampai 400 hingga 500% dari penjualan produk frozen food ya, terutama untuk olahan lele bumbu kuning ya, lele filet dan varian lainnya. Tentu ini variasi inilah yang bisa menentukan omset tersebut ya. Nah, ini sobat Magma ya, ini sebagai salah satu contoh ya bagaimana kita menjual produk loreng ya. Ini salah satu chat dengan admin saya untuk bulan Maret ya. Dan ini kita buka di sini untuk sobat semua bahwa untuk produk frozen food kita bisa mendapatkan untung 400 hingga 500% ya. Oke, sekarang kita mau hitung-hitungan gini ya.
kita jual di bulan Maret itu sekitar 221 kg ya untuk bahan bakunya, untuk ikan lelenya ya. Nah, kita hitung aja ya, sobat semua, hitung ya pakai kalkulator ya. Sekitar 221 ini jika kita menjual ke pedagang ataupun pengepul ya, taruhlah kita dengan harga 18.000 ya. 18.000, kita hanya bisa menjual sekitar 3.978.000 ya. Sedangkan ini penjualan loreng kita untuk Cirebon itu 1.104.000 ditambah 17.705.000 ya, kita hitung aja ya, sekitar 18.809.250 ya. Kalau kita kalihin persentase ya, dari tadi yang taruhlah yang tadi 4 juta deh, kita gedapin 4 juta ya, kita kali 100% dibagi 4 juta sekitar 470 ya. Ini saya hitung pakai kalkulator ya, 470%, hampir 500, jadi sekitar 400 hingga 500% kita bisa dapetin ya. Jadi seperti itu ya sobat semua ya. Jadi untuk pemasaran kita alhamdulillah bisa sampai 400 hingga 500% dibandingkan kita hanya untuk jual atau ngelempar ke pengepul ataupun ke pedagang ya di pasar. Biasanya kita ngelempar ke pedagang ataupun ke warung-warung juga ya dengan harga ya sekitar 18.000 atau 19.000, itu wajar lah. Tapi paling tidak kita tahu bagaimana produk frozen food atau kita buat olahan bumbu kuning untuk pemasaran atau hasil panen dari lele kita, dan alhamdulillah berhasil, dan itu yang kita buktikan ke sobat semua ya. Oleh karena itu tetap semangat untuk para petani lele ya dimanapun, dan juga untuk para petani di Indonesia. Jangan lupa untuk berinovasi, karena mau bagaimanapun kita bisa membuat produk untuk di negeri kita sendiri ya, produk-produk khusus Indonesia dan memang buatan dari Indonesia. Oke, jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tetap semangat seluruh petani di Indonesia. Jangan lupa, salam hangat dari Petani Magma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mandiri bersama petani.